kita melihat dengan adanya stimulus dari Menkeu Pak Purbaya, kemudian juga penurunan suku bunga, kemudian juga harapannya dengan dukungan pemerintah akan meningkatkan daya beli masyarakat ya, dan juga di kalangan mikro, harapannya ini akan membuat BRI akan lebih solid lagi ke depannya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Rifan Kurniawan, bersama kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG pasca pembukaan sesi 1 di pagi hari ini. IHSG berada di level 8.319,634, bergerak menguat 0,07%. Tadi kemudian sempat bergerak di zona merah, namun kemudian kembali ke zona hijau. Dan 5 saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah ada PTRO, Koin, Raja, IMPC, dan juga CDIA. Sementara itu losers 5 diantaranya adalah ada BRMS, TINS, AMMN, KLBF, dan juga ICBP. Pergerakan sektor industri memimpin penguatan pemirsa dengan penguatan 1,64%, kemudian disusul oleh sektor transportasi dan juga sektor energi. Sementara 3 sektor yang mengalami pelemahan paling dalam yaitu adalah sektor kesehatan, basic industries, dan juga sektor properti. Dan berikutnya kita akan simak data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka menguat 1,36% di level 50.897, kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,44% di level 4.436, Kospi Korea dibuka melemah 0,42% di level 3.987, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,07%. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Rifan. Pemirsa, ada BBRI, kemudian juga BSDE yang direkomendasikan buy. Sementara ada KLBF dan juga SSMS yang direkomendasikan hold pada pagi hari ini oleh Mas Rifan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan juga penasehat investasi. Mas Rifan. Oke. Baik, Mas Rifan, kita akan langsung bahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda. BBRI direkomendasikan buy. Seperti apa analisis lengkapnya, Mas Rifan? Ya, jadi mungkin kalau kita lihat saham perbankan kan terus mengalami koreksi ya sepanjang tahun ini. Tapi kalau kita lihat at least di 2 minggu sampai dengan 3 minggu terakhir ini sudah mulai ada rebound, kemudian juga udah mulai terlihat ada inflow ya, kemudian juga tekanan jual udah tidak sudah minim lah kalau saya lihat ya Mas Wiki ya. Kemudian kalau dari segi fundamentalnya memang kemarin laba masih tertekan ya, BRI laba masih turun dibandingkan dengan tahun lalu, tapi sebagaimana kita tahu itu lebih karena pencadangan CKPN ya yang cukup tinggi terutama di bulan Januari dan di bulan Juli gitu kan. Cuman kita melihat dengan adanya stimulus dari Menkeu Pak Purbaya, kemudian juga penurunan suku bunga, kemudian juga harapannya dengan dukungan pemerintah akan meningkatkan daya beli masyarakat ya, dan juga di kalangan mikro, harapannya ini akan membuat BRI akan lebih solid lagi ke depannya, dan yang mungkin saya mau soroti adalah lebih ke valuasinya ya yang relatif murah gitu ya kalau dibandingkan dengan 5 tahun atau 10 tahun ke belakang yang sudah di bawah 10 standar deviasi. Kurang lebih seperti itu Mas Wiki. Oke, harganya sudah murah tapi potensial upside-nya menarik, makanya kemudian Anda merekomendasikan buy untuk BBRI begitu ya? Ya, betul. Baik. Saya ralat valuasinya di bawah 1 sampai 2 standar deviasi. Oke, dari BBRI kita ke BSD. Walaupun tadi kita lihat sektor properti mengalami pelemahan begitu ya. Pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke sektor properti dengan harga lebih murah, Mas Rifan, atau seperti apa? Ya, betul. Jadi mungkin hampir sama dengan perbankan ya, properti jadi salah satu emiten yang atau salah satu sektor yang di tengah IHSG yang ATH sampai dengan saat ini, tapi juga belum diapresiasi gitu ya rata-rata sektor properti gitu. Dan kita melihat bahwa ya BSD ini menjadi salah satu emiten yang menarik gitu ya, meskipun di Q3-nya kemarin tercatat ada penurunan laba yang cukup signifikan, tapi hal tersebut lebih dikarenakan adanya pengakuan pendapatan yang bergeser gitu loh. Jadi di kuartal berikutnya gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi marketing salesnya sudah lebih dari 70% pencapaian, kemudian juga dari proyek-proyeknya, dari lahan land banknya, kemudian juga dari valuasinya ya yang juga terbilang murah dan ada katalis positif di tengah penurunan suku bunga. Ya harapannya ini juga akan
menjadi katalis gitu ya untuk sektor-sektor yang mungkin masih laggard gitu loh di tengah IHSG yang all time high saat ini, Mas Wiki. Baik, dari BSDI kita bergerak ke KLBF yang direkomendasikan hold. Apa analisis untuk KLBF sendiri, Mas Rifan? Ya, jadi memang kalau untuk KLBF ya seperti mana kita tahu ya, hari ini keluar dari indeks MSCI gitu ya. Hmm. Nah, mungkin kalau dalam jangka pendek ya kita bisa berekspektasi bahwa ya harganya mungkin akan tertekan gitu. Tapi justru dengan penurunan harga saham atau koreksi harga saham itu kita bisa memanfaatkan kesempatan gitu. Karena apa namanya udah cukup banyak ya sebenarnya saham-saham yang meskipun dia keluar dari indeks, tapi kalau ditarik jangka waktu setahun ke depan itu harga sahamnya malah meningkat gitu loh. Nah, jadi maksud saya adalah kita bisa memanfaatkan koreksi kalau misalkan kedepannya sampai dengan tanggal 24 nanti KLBF ini tertekan gitu ya. Makanya saya masih rekomendasikan hold, maksudnya ya jangan buru-buru untuk masuk di harga sekarang gitu ya. Tapi kita bisa pantau kalau misalkan ada koreksi ya, kita bisa manfaatkan koreksi tersebut. Kenapa kalau misalkan dilihat dari kinerja keuangannya, misalkan kalau dari segi laba ya tahun ini masih meningkat ya, tercatat 2,6 triliun per kuartal 3 2025, naik 10% dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama itu sekitar 2,38 triliun gitu ya. Kemudian juga yang menarik juga dari KLBF ini prospek kedepannya gitu Mas Vicky. Ya di mana KLBF ini ekspansi ya, membangun pabrik dengan jenis radiofarmaka dan juga pendirian joint venture ya Global Starways Energy ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar. Ini jadi bisa lebih stabil lah ke depannya, dan ada growth engine juga untuk KLBF ke depannya. Oke, dari KLBF kita ke saham berbasis perkebunan sawit, ada Sawit Sumber Mas Sarana Tbk yang sejauh ini bergerak melemah begitu ya, Mas Rifan. Bagaimana Anda melihat pelemahan ini dan sejauh mana ini kemudian juga bisa dimanfaatkan, bisa masuk ke Sawit Sumber Mas Sarana Tbk? Ya, oke. Jadi memang kalau untuk SSMS ini kita hold ya. Jadi maksudnya buat teman-teman yang udah pegang mungkin di harga bawah gitu ya di 1.200 atau 1.300 masih bisa hold. Tapi kalau misalkan di sekarang kita lihat memang akan ada koreksi jangka pendek dulu ya, Mas Wiki ya. Jadi kalau misalkan nanti koreksi let's say misalkan ke 1.500 ke bawah, itu misalkan bisa dimanfaatkan untuk buy and witness gitu ya. Karena kalau kita lihat harga CPO pun juga masih stabil ya di 4.200 4.300 ringgit Malaysia per metrik tonnya. Kemudian kemarin juga baru rilis data keuangan ya, laba bersih SSMS naiknya cukup signifikan loh, dari 609 miliar di 9 months 2024 naik menjadi 1 triliun di 9 months 2025 ini, atau naik 64% gitu kan. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan peers yang lain gitu ya, emiten-emiten sawit yang lain yang udah naiknya mungkin puluhan atau ratusan persen, nah SSMS ini masih menjadi salah satu yang ya kenaikannya masih belum terlalu diapresiasi oleh pasar gitu ya. Baik. Dan dari segi operasionalnya pun produksi TBS juga meningkat, produksi CPO juga meningkat. Jadi dari segi kinerjanya nggak ada masalah ya. Jadi kita tinggal ya menunggu sampai diapresiasi aja. Seperti itu Mas Wiki. Oke, baik, itu dari beberapa saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Ivan, diantaranya adalah ada BBRI, BSD, KLBF, dan juga SSMS. Terakhir untuk proyeksi lah ya pergerakan IHSG di hari ini, walaupun tadi memang sempat bergerak mix, Mas Rifan, seperti apa analisis dari Anda? Ya, jadi memang biasanya nih ekspektasinya kan biasanya kalau misalkan ada saham yang masuk ke dalam indeks MSCI harusnya akan naik ya, tapi kenyataan seringkali bertolak belakang gitu Mas Wiki. Jadi malah bisa jadi ini akan jadi aksi untuk profit taking gitu ya oleh sejumlah pelaku pasar ya. Jadi kalau saya lihat di tengah IHSG yang all time high kemarin ya, menurut saya sih akan ada koreksi jangka pendek lah Mas Wiki gitu. Tapi maksudnya kalau dalam jangka menengah panjang ya tetap akan bullish gitu ya. Tapi yang tadi saya sampaikan di awal ya, hati-hati terhadap koreksi jangka pendek. Oke, koreksi jangka pendek ini kemudian menjadi sebuah koreksi sehat saja begitu ya. Baik, Mas Rifan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga analisis dari Anda menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Dan terima kasih Mas Rifan, sampai jumpa.